Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome back to my channel Romeo MV. Anjir, bensin gue langsung satu loh. Di video kali ini gue lagi ada di kawasan mana ini ya, stasiun Tanah Abang kali, tapi yang belakangnya karena gue sengaja lewat sini biar nggak kena macet. Kalau misalkan gue lewat jalur utamanya itu sudah dipastikan ya bakalan macet anjay. Tapi kalau gue lewat sini nih, lewat yang belakang nih di stasiun Tanah Abang ya, kita bisa lihat kanannya rel, kirinya kali, itu enak gitu loh pemandangannya daripada gua maksain buat lewat di jalur utamanya seperti itu. Dan hari ini gua lagi bawa Suzuki Satria. Gua habis dari daerah Setiabudi ya, ada kerjaan seperti biasa nih. Bisa kalian lihat nih stasiunnya cuy. Oh, stasiun Tanah Abang, tapi kita lewat yang bagian belakangnya ya. Mungkin buat kalian yang setiap hari naik kereta nggak terlalu asing lah dengan jalan ini ya, cuman mungkin kalian nggak sempet lewat sini. Dan kalau misalkan kalian lewat sini di sore hari atau kayak ngabuburit kayak gitu cuy, itu enak banget asli. Gue juga betah ya kalau lewat sini sore-sore, dan banyak orang memadu kasih di sini cuy. Di sebelah kiri gue, apalagi kalau misalkan malam ya, karena emang daerahnya sepi gitu, sepi pinggir kali. Wah, cocok buat para pasangan muda-mudi yang mungkin suka dengan suasana sepi seperti itu cuy. Ini gue rencananya mau arah balik ya, karena kerjaan gue udah kelar tadi dan gue mutusin buat bikin video. Dan seperti video kemarin aduh, bisa kalian dengar ya, gue belum fit, belum sehat, dan kepala gue sebenarnya ini nyut-nyutan, tapi gue harus tetap bekerja, tetap mencari uang, karena ini adalah Jakarta, gue anak rantau. Jadi kalau misalkan emang gue masih sanggup buat naik motor ya udah lah ya cuy. Dan ini keretanya nih kosong anjir. Kosong apa mogok ya? Sebenarnya tenggorokan gue nggak enak banget cuy, kayak berasa disayat-sayat gitu ya. Udah hidung gue itu gatel banget, kadang sering umbelnya harus dibuang. Agak sedikit jorok, cuman ya udah lah ya. Ya seperti yang kalian lihat cuy, itu wow, banyak banget pemandangan yang mungkin jarang kalian lihat ya di Jakarta gitu. Kalau misalkan kalian lihat video-video motovlog lain, ngevlog di Jakarta itu pada kereta dua berhenti ya. Kenapa nih? Apa relnya rusak? Nggak tahu juga lah ya. Kayak motovlog lain nih melihatkan sisi keindahan dari Jakarta cuy. Dan gua hari ini memperlihatkan sisi lain dari Jakarta ya. Padahal ini cuman beberapa menit doang dari jalan rayanya, dari jalan gedenya. Tapi kalau misalkan kalian mau menerobos kemacetan ya lewat jalur sini itu bisa banget. Dan sorry banget ya, gua mungkin bakalan ngomongnya agak sedikit ngelantur, kemudian suaranya juga nggak seperti biasa karena gua lagi pilek. Ada bebek berenang cuy ternyata. Ini kayaknya lagi pembersihan kali gitu ya. Pinggir-pinggirnya udah dibersihin, dilebarin harusnya ya biar nggak meluap kali. Karena emang kalau misalkan hujan gede banget ya, hujan deras banget, kalinya ini meluapnya itu udah hampir, malah gue pernah sekali ngeliat itu udah nyampe di atas jembatannya airnya, jadi sangat berbahaya ya. Ya ini adalah Kampung Bakti cuy namanya. Jadi kalau misalkan kalian yang kerja di ITC Roxy Mas, pasti pernah nyari kosan di daerah sini deh intinya. Ini Kampung Bakti cuy. Ini kurang lebih kalau kalian kerjanya di Roxy Mas, terusan Roxy Square,
ya, paling cuman beberapa menit jalan kaki dan menghemat biaya. Kalau kalian lebih jauh kan otomatis harus mengeluarkan budget yang lebih, kayak misalkan buat beli bensin, terus parkir di Roxy juga lumayan mahal. Kalau seharian itu sekarang kayaknya 10.000 apa 5.000 itu kalau 4.000 yang di depan tuh yang liar tuh. Kalau yang di atas 5.000 atau 10.000 gitu yang member, yang biasanya kerjanya dari pagi nyampe pulang kerja. Kalau yang di luar itu biasanya pengunjung biasa cuy. Ya emang kayak gitulah, sekarang parkir di Jakarta itu bener-bener meresahkan ya bagi gue pribadi. Cuman karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, jadi kayak nurut saya gitu. Dulu itu parkir itu masih 1.000 2.000 masih oke ya. Sekarang di Roxy Mas saja itu parkirnya udah 4.000 dan meresahkan gitu loh. Kalian totalin aja ya, kalian nggak nyewa tempat, bahkan itu makan jalan. Ya sebenarnya sih kita bisa aja ya tidak parkir di situ dan ngebuat penghasilan mereka berkurang dan tidak adanya parkir liar. Tapi mau gimana lagi cuy, kalau misalkan kita masuk ke ITC Roxy Masnya ya, buat keluar aja itu bisa setengah jam cuy, antri. Dan itu sering terjadi ya. Kadang gua itu kenapa parkir di depan, karena paling gua masuk cuman beberapa menit langsung keluar cuy. Terus gue jalan lagi ya, daripada gue harus masuk kemudian ini bayar yang cash ya, bukan yang pakai e-money atau apapun. Masuk keluar itu kayaknya 20 menitan gue baru bisa keluar cuy, antri banget. Makanya mungkin banyak orang yang memutuskan buat parkir di luar, walaupun lebih mahal tapi lebih cepet cuy, kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang ITC Roxy Mas itu pintu keluarnya dibuka semua mungkin nggak bakal terjadi kemacetan dan kayaknya bakalan lebih efektif ya. Cuman yang nggak tahu juga lah ya cuy ya, kita ikutin aja, namanya kita cuman manusia biasa, rakyat kecil gitu loh. Ini gue udah sampai di depan Trisakti, bentar lagi gue mau sampai dan gue mau beli makanan dulu kali ya, mau beli sarapan dulu cuy. Jam segini baru sarapan anjir, emang sedih ya. Tapi ya emang itulah Jakarta ya. Kadang gua dulu pas pertama di Jakarta ngelihat orang bangun siang, kayak misalkan jam 9, jam setengah 10, kemudian jam 10 baru berangkat kerja, itu kaget gitu loh. Padahal gua pas pertama di Jakarta itu bangun jam 6, jam 7. Kemudian lihat orang, lihat saudara pada bangun siang, gua tuh kayak kaget, ngapain ya pada bangun siang. Akhirnya gue sekarang mengalami hal itu gitu loh. Jadi dulu kan emang kita masih sekolah ya, kemudian pikirannya kayak masih tenang lah, uang masih dari orang tua, kemudian kerja juga masih buat sendiri. Seiring berjalannya waktu, karena pas sekolah itu waktu bermain gua masih ada pas siang atau sore hari, giliran udah kerja, gua kerja dari jam 10 sampai jam 9, jam 10 malam, tergantung ada briefing atau enggak dulu ya di ITC Roxy Mas. Itu gua bener-bener kaget ya. Ternyata kehidupan yang udah dewasa itu seperti ini gitu loh. Jadi pagi sampai malam dihabiskan buat mencari uang, kemudian malam sampai agak pagi jam 2, jam 3, jam 4 dihabiskan untuk kita seenggaknya melepas lelah saat setelah kita bekerja seharian cuy. Dan ya seperti itulah ya kehidupan anjay. Ini adalah ITC Roxy Mas. Gue dulu pernah main ke atasnya tuh, ke apartemennya, dan di atasnya itu ternyata bagus ya, keren lah. Ini masih bisa bertahan berapa puluh tahun lagi sih ya, semoga gitu. Ini hari ini gue sengaja pakai Satria FU karena gue tadi mau pakai PCX, agak sedikit mager ya. Kemudian gue mau pakai beatnya mogok, mau pakai CBR males ngeluarinnya, pakai EKSR aduh males ngeluarinnya juga ya. Jadi akhirnya gue putusin buat ngeluarin Satria gua dengan kondisi yang masih kotor banget, karena gua masih nggak enak badan. Jadi gua nggak bisa ngurus motor ini ya, minim-minim dicuci lah, walaupun nggak dimodif head on, seenggaknya bagi gua ya bersih gitu loh. Ini gue bentar lagi sampai, gue tinggal belok kiri ya cuy.
Jadi kayak gitulah. Kalau misalkan suka dukanya bawa Satria ini sih sebenarnya cuma di bensinnya doang. Kadang ya gua agak PR karena gua udah kebiasa pakai motor yang bensinnya agak irit, kayak misalkan PCX atau CBR atau XSR itu bensinnya agak lumayan irit ya. Terus gue bawa ini cuy, aduh rasanya bensinnya ini aja kemarin habis diisi 20.000 ya, dan sekarang tinggal 2 strip nih ya. Lumayan berat sih, cuman emang ya plus minus lah ya. Nih tumben nih lampu merah, biasanya nggak ada cuy. Ya lumayan lah ya buat durasi video. Gue sebenarnya udah ada 2 video dan belum gue edit karena semalam gue tepar. Gue habis beres-beres, kemudian habis packing segala macem, gue tepar cuy. Dan tepar, gue tidur, subuh gue kebangun nggak bisa tidur lagi karena lapar, tapi nggak ada makanan, nggak ada apa, aku mau keluar juga mager ya. Akhirnya udahlah, cuma minum doang dan tidur lagi cuy. Ya udah ya, mungkin sekian dulu lah video dari gue. Seperti biasa gue udah mau nyampe, dan kalian pasti penonton setia gue tahu lah ya jalur ini. Jalur yang biasa gue lalui ya kalau misalkan gue bikin video-video. Ya udah cuy, sekian dulu video dari gua. Thank you yang udah nonton, dan semoga berlanjut ya di video-video gua selanjutnya. Bye bye.